Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak. Selamat datang di live Instagram bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. Nggak ada suaranya. Cek, cek, cek. Cek. Masuk, oke. Nah, kita ulangi lagi ya kawan-kawan. Masuk nggak? Masuk Bu, volume. Nah, selamat datang di live Instagram bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat. Kiranya kita semua tetap sehat, rajin cuci tangan, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, kali ini ada yang berbeda ya kawan pajak. Biasanya kan ada yang menemani kawan pajak kan biasanya sosok wanita cantik. Nah, Mbak Ameta biasanya. Nah, sekarang yang Mbak Ameta lagi istirahat, jadi saya menggantikan. Saya yang akan menemani kawan pajak selama 1 jam acara ini. Perkenalkan, nama saya Muklas Ali, pelaksana bidang P2 Humas. Di sini saya sebagai moderator yang menjadi perwakilan kawan pajak untuk mengupas tuntas informasi maupun kebijakan Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Ini saya sudah bersama narasumber kita yang juga adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat, Pak Siti Nur Alfi, pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen. Halo Mbak Alfi. Halo Bang, kok macet ya? Muncul nggak video saya? Macet. Kok videonya? Dah? Tapi suaranya muncul sih. Videonya Videonya nggak jalan ya? agak loading. Coba saya live dulu boleh nggak? Boleh. Keluar Oke, dulu kita ya. tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, kali ini kan kita ini akan membahas terkait insentif perpajakan usaha mikro kecil menengah UMKM. Nih Mbak Alfinya sudah masuk nih. Oke, cek cek. Halo Mbak Alfi. Iya, halo Bang Muklas. Halo kawan Nah, gimana pajak. kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah kan, tadi saya udah jelasin Mbak Alfi nih. Hari ini kita akan live membahas terkait insentif perpajakan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, untuk kawan pajak, usahakan nonton sampai akhir ya kawan pajak, karena nanti akan ada kuesioner agar kami dapat mengetahui feedback, saran, masukan dari kawan pajak guna evaluasi kami untuk terus berusaha memberikan penyuluhan yang terbaik untuk kawan pajak dan tentunya akan mendapatkan sertifikat elektronik. Oke, kita masuk ke talk show ya Mbak Alfia. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita yaitu insentif perpajakan UMKM, saya ingin bertanya nih Mbak Alfi, untuk menyegarkan atau mengingatkan kembali masyarakat, apa sih pajak itu? Ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan pada kawan pajak ya, jadi sebenarnya hari ini kita akan membahas tentang insentif perpajakan untuk UMKM. Tapi sebelum membahas insentif, kami akan membahas terlebih dahulu tentang tarif umum atau cara bayar pajaknya tuh gimana sih sebenarnya kalau nggak ada insentif seperti itu ya Bang Muklas ya. Nah, Ya, tadi ditanyakan pajak itu seperti apa sih? Ini sudah sering kali kita bahas bersama. Untuk pajak, kalau berdasarkan undang-undang itu pengertiannya bisa kita bagi dalam 4 poin. Yang pertama itu kontribusi wajib atau iuran wajib kepada negara tentunya yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan. Kemudian yang kedua itu bersifat memaksa. Kenapa memaksa? Karena memang diatur dalam undang-undang dan undang-undang itu harus dipatuhi begitu ya. Dan yang ketiga itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi begitu wajib pajak membayarkan pajak itu tidak langsung mendapatkan feedbacknya. Nah yang terakhir yang keempat itu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gitu Bang. nah tadi kan Mbak Alfi menjelaskan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, lalu manfaat pajak itu apa sih Mbak Alfi? Jadi sebenarnya begini ya Bang ya, kalau untuk APBN Indonesia itu didominasi oleh pajak. Jadi sebesar kurang lebih 80% itu memang didapat dari dana pajak. Nah, pajak ini digunakan untuk apa sih sama pemerintah? Ada banyak banget hal yang digunakan dengan dana pajak. Yang pertama tentunya untuk fasilitas umum seperti pembangunan jalan, kemudian pembangunan jembatan, rumah sakit, sekolah seperti itu ya. Jadi kawan pajak sering nih lewat di jalan umum, jalan raya seperti itu kan, itu biaya untuk pengoperasiannya, biaya untuk perbaikannya itu dari dana pajak. Kemudian ada juga yang untuk TNI, Polri, dan sebagainya seperti senjata-senjatanya, kemudian ada rumah dinasnya, gaji-gajinya itu juga dari dana pajak. Kemudian kalau untuk ada subsidi-subsidi seperti itu ya, mungkin kawan pajak sering dengar, oh ada subsidi ini dari pemerintah, subsidi itu dari pemerintah, itu juga dananya dari pajak. Kemudian kalau untuk di masa-masa seperti ini, wabah COVID-19, ada juga dana khusus dari pajak untuk penanggulangan COVID-19 seperti ini. Wah, banyak juga ya Mbak Alfi ya manfaatnya. Berarti rumah sakit Sudarso tuh dari pajak ya Mbak Alfi ya? Iya. Oh, Iya betul, karena gitu. memang 80% APBN itu dari dari pajak begitu Bang. Oke, untuk kawan pajak yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah ini ya. Jadi kalau mau bertanya ya silahkan di komen. Oke, oke kita lanjutkan Mbak Alfi. Iya, Nah, sebelum kita masuk mengenai insentif perpajakan, apa sih pengertian dari wajib pajak UMKM ini Mbak Alfi? ya, jadi sebenarnya kalau untuk pengertian UMKM itu mungkin di berbagai kementerian itu berbeda ya pengertiannya. Tapi untuk berdasarkan di pajak gitu ya, UMKM yang dimaksud itu setiap orang pribadi maupun badan yang memang dalam 1 tahun itu penghasilan kotornya atau brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan dia memang memilih untuk menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang sebesar 0,5%. Kenapa memilih? Sebenarnya kalau tidak memilih untuk menggunakan PP 23 ini, wajib pajak UMKM atau orang pribadi dan badan tadi harus menggunakan tarif umum berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 kalau untuk tarifnya, dan itu sedikit agak rumit memang ya. Jadi ada PP 23 ini, wajib pajak bisa memilih menggunakan tarif 0,5% itu, maka kita sebut sebagai wajib pajak UMKM seperti itu. Oke. Berarti ada peraturan pemerintah yang terbit untuk memudahkan wajib pajak ya Mbak Alfi ya? Gitu. Iya, betul sekali gitu. Tujuan diterbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2012 ini apa sih Mbak Alfi? Ya, jadi kalau tidak ada peraturan pemerintah nomor 23 ini kan harus menggunakan tarif umum yang pasal 17 tadi ya Bang ya. Sebenarnya PP 23 ini tuh ada masa berlakunya. Nah, kalau dia sudah selesai masa berlakunya, dia harus kembali ke tarif pasal 17 itu. Nah, dalam masa berlaku PP 23 ini diharapkan wajib pajak itu belajar, oh cara bayar pajak itu seperti ini. Kemudian kalau mau bayar pajak harus bikin apa dulu, harus kemana, seperti itu kan. Nanti kalau semasa masa berlakunya sudah selesai, diharapkan wajib pajak itu sudah terbiasa dengan cara pembayaran pajaknya, begitu Bang. Oh gitu, biar mudah lah ya Mbak Fia. Iya, nah, betul. Mengapa peraturan pemerintah ini diterbitkan, dikeluarkan? Kenapa nih Mbak Alfi? Jadi sebelum PP 23 ini ada namanya PP 46 Bang. Kawan pajak pasti sudah nggak asing ya. Jadi dulu pajak UMKM itu sebesar 1%. Jadi dulu 1% kali omset begitu ya. Tapi di tahun 2018 itu dikeluarkan PP 23 ini dari 1% menjadi 0,5% saja. Jadi setengahnya saja. Yang awalnya bayar pajaknya 50.000 per bulan, jadi tinggal 25.000 saja. Nah, kenapa sih kok harus diturunkan tarifnya begitu ya? Karena ternyata setelah dilihat-lihat ke sini, kok ternyata masih banyak masyarakat yang belum membayarkan pajaknya. Apalagi UMKM nih, ternyata masih banyak UMKM itu yang belum membayarkan pajaknya. Ada banyak wajib pajak UMKM itu yang menganggap 1% itu masih ketinggian, masih kebesaran gitu untuk bayar pajak. Jadi sama pemerintah dikecilkan tarifnya menjadi 0,5%. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, terutama UMKM, diharapkan untuk bisa berkontribusi untuk membayarkan pajaknya. Seperti itu. Oke. Keren juga ya, berarti peraturan pemerintah nomor 23. Sebelumnya peraturan pemerintah nomor 46. Nah, iya, setengahnya juga ya nomornya. Iya, keren. Iya, betul.
betul, betul, betul. Nah, ini kan peraturan pemerintah tahun 2018 nih Mbak Alfi. Nah, berarti mulai berlakunya kapan nih Mbak Alfi sebenarnya? Kalau mulai, ya dia kan keluarnya bulan Juli 2018 ya Bang ya. Jadi dia mulai berlaku memang per tanggal 1 Juli 2018. Yang sebelumnya itu bayarnya 1%, per Juli 2018 bisa menggunakan 0,5%. Dan kalau sekarang berarti sudah sekitar 2 tahunan ya berlakunya. Nah, berarti oke, kan berarti tanggal 1 Juli 2018 sudah bisa menggunakan tarif PP 23 ini. Berarti ya, tarifnya itu 0,5% ya Mbak Alfi kan? Iya, betul. Tarifnya 0,5% dari penghasilan kotor. Jadi penghasilan kotornya berapa, tinggal dikalikan 0,5%. Contoh nih ya Bang ya, semisal Bang Muklas atau mungkin kawan pajak lah, punya usaha, semisal jual keripik gitu ya, kita ambil mudah saja. Misal bulan Agustus ini kalau nggak ada insentif ya, kalau nggak ada insentif, semisal bulan Agustus ini punya penghasilan jual keripik 3 juta, penghasilan kotor ini ya, 3 juta. Jadi 3 juta dikalikan 0,5%, langsung dikalikan 0,5%. Berarti sekitar 15.000 ya, 15.000 itu dibayarkan untuk membayar pajaknya. Dari 3 juta cuman 15.000 Bang, cuma 0,5%-nya. Itu. Kalau tidak ada insentif. Itu kan? Iya, per bulan, betul. Itu jika satu wajib pajak aja yang bayar 15.000. Iya. Coba kita bayangkan seluruh rakyat Indonesia bayar pajak. Cukup tuh untuk bayar utang pajak tuh. Ya Mbak. Utang pajak, utang negara. Utang negara ya, betul. Semoga ya Bang ya. Iya, amin. Nah, apa sih keuntungan dikenai PPh ini Mbak Alfi? Keuntungannya apa nih? Ya, jadi kalau tidak ada peraturan pemerintah ini, kan wajib pajak harus menggunakan tarif pasal 17 nih. Itu kan agak rumit ya, karena memang harus dikurangkan PTKP, kemudian harus dikalikan tarif progresif. Tarif progresif itu ada 5%, kemudian 15%, 25%, dan 30%. Jadi keuntungan diterbitkan menggunakan PP 23 ini jelas lebih sederhana, lebih mudah ya, karena tidak perlu mengalihkan banyak tarif tuh. Tarifnya cuma satu, yaitu 0,5% dari penghasilan kotor. Lebih mudah gitu. Oke. Untuk kawan pajak, jika ingin bertanya, silahkan ya komen di bawah ini. Mbak Alfi mau jawab pertanyaan dulu atau mau lanjut? Ini kayaknya tadi ada yang bertanya dari Tiena Viva. Mbak Tiena ini bertanya, yang termasuk dalam kategori WP yang masuk dalam kategori UMKM. Apa ini Mbak Alfi? Kategorinya apa nih? Jadi kalau yang dimaksud dengan UMKM ya di pajak itu yang termasuk dalam UMKM ini, maupun dia mau orang pribadi maupun badan, yang penting penghasilan kotornya, omsetnya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Tidak melebihi 4,8 miliar ya, itu bisa kita sebut UMKM, dan memang dia memilih untuk menggunakan PP 23 yaitu sebesar 0,5%. Soalnya ada nih Bang yang dia tuh di bawah 4,8 miliar tapi dia lebih memilih menggunakan pasal 17 yang perhitungannya agak panjang itu. Itu biasanya perusahaan-perusahaan besar sih yang memang dia menginginkan mungkin keuangannya lebih tertata rapi seperti itu ya. Nah, kalau memang dia tidak memilih menggunakan pasal 17 tapi lebih memilih untuk menggunakan 0,5% itu kita sebut UMKM. Intinya kuncinya ada di bawah 4,8 M omsetnya seperti itu. Oke. Kan tadi ada WP orang pribadi dan WP badan. Nah, yang bisa WP badan ini seperti apa sih yang bisa menggunakan tarif final ini Mbak Alfi? Gimana? Badan semuanya bisa. Jadi kalau badan itu kan ada macam-macam ya. Ada PT, kemudian CV, terus firma, kongsi, seperti itu ya. Nah, tapi untuk masa berlakunya itu memang berbeda-beda sih Bang. Jadi nanti kita bahas di belakang ya. Masa berlakunya itu beda-beda, tapi bisa menggunakan semuanya ya. Intinya kalau memang penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Dan dia melakukan usaha ya. Kalau dia memang melakukan usaha, terus penghasilan kotornya di bawah 4,8 miliar, itu bisa kita sebut sebagai UMKM. Dan dia bisa memilih untuk menggunakan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Gitu. Nah, tadi kan Mbak Alfi bilang peredaran bruto atau penghasilan kotor. Penghasilan kotornya apa sih Mbak Alfi? Ya, penghasilan kotor itu penghasilan yang kita dapat. Jadi sebelum dikurangin biaya-biaya, biasanya kan kalau kita usahakan ada biaya macam-macam nih, biaya produksi, biaya apa, terus ada potongan-potongan dan sebagainya. Itu sebelum dikurangin itu semua gitu. Jadi benar-benar penghasilan kotor yang kita dapatkan dari hasil kita menjalankan usaha itu begitu sebelum dikurangi berbagai macam biaya.
Oh gitu. Oke. Nah, untuk kawan pajak yang ingin bertanya, silahkan masuk ke kolom komen dan tonton live IG ini sampai selesai. Karena nanti ada kuesioner yang harus diisi untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Oke? Nah, kita lanjut lagi Mbak Alfi ya. Nah, tadi kan Mbak Alfi bilang ada jangka waktunya nih untuk WP-WP ini memakai peraturan pemerintah ini ya. Apa sih tarif final apa? Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak ini, Mbak Alfi? Nah, ini tadi saya bilang kan beda-beda nih ya Bang ya. Jadi ada dibagi jadi 3 Bang kalau berdasarkan peraturan ini. Jadi untuk orang pribadi dan duanya ini untuk badan. Yang pertama untuk orang pribadi itu berlakunya selama 7 tahun. Untuk wajib pajak badan, apabila dia PT, berbentuk PT, berarti dia bisa menggunakan selama 3 tahun. Selain PT, dia bisa menggunakan selama 4 tahun. Jadi bedanya itu sih. Untuk orang pribadi 7 tahun, untuk badan yang PT 3 tahun, selain PT 4 tahun. Begitu. Oke, berarti PT itu 3 tahun, selain PT WP badan yang selain PT 4 tahun dan OP Iya, 7 betul. tahun. Oke. Iya, betul. Tahun pajak berarti Mbak Alfi ya? Iya, betul, 4 tahun pajak. Oke. Kemudian, nah ini kan kita berarti harus membayar 0,5% nih Mbak Alfi. Nah, cara melunasinya itu seperti apa Mbak Alfi? Untuk cara pelunasannya sendiri ada 2 cara nih Bang. Yang pertama, kalau memang itu hasil dari usaha kita, intinya pajak yang kita bayarkan begitu ya, itu berarti kita harus membayarkan sendiri. Ada juga cara lain, kalau kita bertransaksi dengan mungkin badan atau apa sih istilahnya, kayak pemerintah gitu ya, itu nanti namanya kita nyebutnya pemotong atau pemungut. Itu pajak final kita yang PPh final UMKM itu akan dipotong oleh pemotong tersebut. Jadi ada 2 cara, bisa dipungut, bisa bayar sendiri. Oke, berarti WP ini bisa menyetorkan sendiri, misalnya kalau dia punya usaha, kemudian kalau dia dengan transaksi dengan bendahara gitu Mbak Alfi ya contohnya. Iya, betul. Nah, berarti dipungut sama bendaharanya. Iya. Oke. Nah, terus kan udah dipungut, udah mau nyetor nih, kemudian membayarnya itu gimana sih Mbak Alfi? Ya. Nah, kalau kita mau bayar pajak ya, ini bukan semua untuk PPh Final UMKM ya, semuanya bisa. Intinya kalau mau membayar pajak, dulu kan bayar pajak itu bisanya cuman mungkin kawan pajak taunya di bank atau di kantor pos ya. Sekarang sudah lebih luas, selain di bank, di kantor pos, sekarang juga bisa menggunakan ATM juga bisa, kemudian internet banking juga bisa. Bahkan nih di aplikasi belanja Tokopedia dan Bukalapak itu bisa juga bayar pajak. Jadi mungkin kawan pajak lagi belanja-belanja tuh sambil bayar pajak juga bisa. Gitu. Berarti bayarnya bukan di kantor pajak Mbak Alfi ya? Ya udah. Nah kalau untuk bayar pajak nih, itu harus membuat namanya kode billing dulu kawan pajak. Jadi sebelum bayar pajak harus membuat namanya kode billing. Kode billing sekarang juga cara buatnya lebih luas ininya, tempat pembuatannya. Kawan pajak bisa buat langsung di pajak.go.id, nanti tinggal login, kemudian diklik yang menu bayar, nanti diarahkan langsung ke menu pembuatan kode billing. Kemudian bisa juga kawan pajak melalui kring pajak di 1500-200, bisa juga langsung menghubungi kantor terdaftar di Instagram kami, di highlight yang bagian informasi ada nomor WA masing-masing KPP di Kalimantan Barat, nanti boleh dihubungi di situ kalau memang kawan pajak butuh untuk pembuatan billing maupun mau konsultasi terkait perpajakannya. Nah, oke. Itu kan tadi, kan kantor pajak nih, kita kan karena COVID-19 ini kan kita mengurangi jumlah pengunjung di kantor pajak. Berarti kan ada cara lain nggak Mbak Afi untuk menghubungi kantor pajak? Gimana caranya? Iya, ya ini kawan pajak ini bisa lihat ya di highlight Instagram kami di Pajak Kalbar. Di situ ada yang highlight namanya informasi. Di situ sudah lengkap, ada alamat email, kemudian ada nomor telepon, ada nomor WA. Di situ tercantum semua. Kawan pajak bisa silahkan langsung hubungi nomor atau kontak tersebut untuk terkait konsultasi terkait perpajakannya. Ada yang susah nih, nggak perlu nih sekarang datang lagi ke kantor pajak, bisa langsung telepon ke nomor tersebut begitu. Iya, kan untuk memudahkan wajib pajak juga Mbak Alfi ya. Nah, setelah kita menyetorkan, terus kita membayar. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan wajib pajak ini Mbak Alfi? Gimana Bang? Mohon maaf. Nah, kan kita setelah membayar nih terus dan menyetorkan pajaknya. Nah, habis itu kan
Berarti ada satu kewajiban lagi nih Mbak Alfi, apa tuh? Iya, kalau biasanya kita menyebutnya pelaporan ya, pelaporan SPT. Kalau biasanya PPH pasal yang lain-lain, yang SPT, yang PPH pasal 21, 22, yang masa seperti itu biasanya ada namanya SPT masa, SPT bulanan gitu ya Bang ya. Jadi kita SPT itu ada dua, SPT bulan dan SPT tahunan. Nah, kalau untuk PPH final ini, PPH UMKM itu tidak perlu melaporkan SPT masa atau SPT bulanannya. Jadi begitu dia membayarkan pajak untuk bulan tersebut itu kita anggap sebagai melaporkan juga begitu. Tapi dia tidak wajib melaporkan SPT bulanan, tapi dia wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi bayar tiap bulan, lapor SPT cukup 1 tahun sekali aja, gitu Bang. Jadi lapor SPT tahunan tetap wajib, gitu ya. Berarti dia bayarnya setiap bulan. Nah, Iya. tanggal paling lambat pembayaran itu tanggal berapa Mbak Alfi? Kalau untuk paling lambatnya, untuk PPH final UMKM ya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yaitu setiap bulan harus ya paling lambatnya tanggal 15. Jadi semisal contoh nih, Bang Mukas, kawan pajak ya gitu, semisal punya usaha bulan ini, bulan Agustus, ini kita berbicara kalau nggak ada insentif ya. Bulan Agustus ini punya omset 3 juta, kemudian nanti kena pajaknya 0,5%, itu berarti 15.000, kita bayar pajaknya di bulan September, bulan depan. Paling lambatnya tanggal 15 September 2020 itu harus sudah dibayarkan. Nah, kan berarti bayarnya paling lambat tanggal 15. Nah, untuk pelaporannya itu paling lambat tanggal berapa, Mbak Alfi? Bagaimana putus, Bang? Pelaporannya, kan pembayarannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, untuk pelaporan SPT tahunannya itu paling lambat tanggal berapa, Mbak Alfi? Ya, kalau untuk SPT tahunan ini berlaku untuk semua wajib pajak ya, wajib pajak orang pribadi dan badan. Kalau orang pribadi itu paling lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu tahun 2020, berarti paling lambatnya tanggal 31 Maret 2021. Kalau untuk badan itu 4 bulan, berarti tanggal 30 April 2021. Wah, lama juga ya Mbak Alfi ya. 3 bulan untuk orang pribadi dan 4 bulan untuk badan. Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak Alfi. Ya. Kita jawab pertanyaannya Mbak Alfi ya. Nah, dari Paul Fahrul. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, apakah UMKM diberikan dispensasi? Kebanyakan UMKM kan sedang mengalami masalah. Nah, ada nggak dispensasinya untuk bayar pajak? Ya, ini kan sesuai tema kita hari ini ya, ini kan kita membahas tentang insentif, cuman karena kita masih membahas tentang tarif umumnya, pajak umumnya kalau nggak ada insentif seperti apa. Nah, kalau sudah ada, ini kita langsung masuk ke insentif saja ya Bang Mukas ya. Jadi di masa pandemi seperti ini kita mengeluarkan namanya insentif perpajakan. Jadi untuk UMKM juga ada di sesuai PMK 86 2020, insentif pajak dari pemerintah. Jadi kawan pajak pelaku UMKM tidak perlu membayarkan pajaknya. Tinggal ada beberapa prosedurnya sih. Kalau sekarang nanti tinggal membuat namanya laporan realisasi. Itu setiap bulan harus dibuat di pajak.go.id. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi nih bayar pajaknya untuk setiap bulannya. Ini berlaku sampai dengan Desember 2020. Begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan Mbak Alfi. Dari Mbak Tiena.Viva lagi nih tadi nih. Tiena bertanya, apabila dalam satu wajib pajak itu memiliki 2 penghasilan dari penghasilan gaji, kemudian penghasilan keduanya itu memiliki usaha UMKM. Nah, seperti apa pelaporan SPT tahunannya nih Mbak Alfi? Apakah bulanan atau setahun sekali? Ya, jadi kalau untuk penghasilan yang dari gaji, itu istilahnya karyawan ya berarti ya. Kalau karyawan kan memang tidak perlu lapor SPT bulanan, dia hanya lapor SPT tahunan sekali saja. Sama halnya dengan UMKM, dia juga tidak perlu lapor SPT bulanan, dia hanya perlu lapor SPT tahunan sekali. Namun, atas usaha UMKM-nya itu, pajaknya harus tetap dibayarkan setiap bulan. Jadi semisal saya kerja di PT apa gitu ya, sebagai karyawan swasta, kemudian saya juga punya usaha sambilan jualan baju gitu, anggap saja. Atas penghasilan saya sebagai karyawan kan pasti sudah dipotong oleh PT tempat saya bekerja. Nah, atas usaha saya itu kan tidak ada yang memotong ya. Jadi saya harus menyetorkan pajaknya sendiri. Jadi saya dipotong atas sebagai karyawan itu, saya juga harus membayarkan pajak atas usaha saya. Begitu, Bang.
Jadi ada dua ini ya. Nah, nanti untuk SPT-nya itu digabung jadi satu SPT tahunan. Itu setahun sekali. Untuk orang pribadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, paling lambatnya tanggal 31 Maret. Untuk badan paling lambatnya tanggal 30 April begitu ya. Nah, untuk SPT-nya untuk orang pribadi yang seperti ini, dia karyawan dan juga memiliki usaha, itu menggunakan formulir 1770 istilahnya. Jadi nanti di sana ada rinciannya seperti itu. Nah, ini kita biasanya kan ada tutorial-tutorial nih, Mbak. Nah, tutorialnya bisa dilihat di mana nih, Mbak? Nah, nanti di YouTube, kawan pajak nih, di YouTube DJP sudah lengkap sekali, sudah banyak sekali di sana tutorial tentang pengisian SPT ya. Ada SPT 1770S, 1770SS, 1770, bahkan penggunaan dengan e-form melalui pajak.go.id. Nanti kawan pajak tinggal cari saja di YouTube, searching kayaknya nanti bisa dicari tutorial pengisian SPT 1770 e-form, ya seperti itu. 1770 e-form begitu saja. Nanti langsung muncul itu tutorial secara lengkapnya seperti apa. Oke, berarti udah keren banget nih YouTube Direktorat Jenderal Pajak nih, Mbak. Udah punya tutorial juga ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai aspek-aspek perpajakan wajib pajak UMKM. Nah, sekarang kita akan membahas tadi yang ada pertanyaan tadi kan ada dispensasi enggak? Nah, ini dia insentif perpajakan wajib pajak UMKM. Nah, kemudian apa sih latar belakang pemerintah memberikan insentif wajib pajak ini, Mbak Alfi? Ya. Jadi insentif ini kan selama pandemi ya Bang ya, pandemi ini kan dimulai gencar-gencarnya itu bulan Maret. Jadi di bulan Maret itu pemerintah sudah mengeluarkan namanya PMK 23. Ini beda ya, kalau tadi kan PP 23 peraturan pemerintah. Nah, ini PMK, peraturan Menteri Keuangan nomor 23. Ini juga tentang insentif. Kemudian di sekitar bulan April itu diperbaiki lagi menjadi PMK 44. Nah, sekarang di bulan Juli itu diperbaiki lagi menjadi PMK 86. Kenapa sih terus diperbaiki seperti itu? Ternyata setelah kita lihat nih, semakin kesini kok pandemi nggak berakhir-berakhir begitu ya. Awalnya di PMK 23 itu tidak ada insentif untuk UMKM. Maaf ya, jadi dulu tuh tidak ada insentif untuk UMKM waktu di bulan Maret. Nah, setelah dilihat-lihat, rasanya kok malah UMKM ini butuh gitu ya, butuh juga untuk diberikan insentif. Jadi dikeluarkanlah PMK 44. Ini ditambahkan insentif untuk UMKM dan juga ada jenis usahanya itu ditambah dari yang awalnya cuma sekitar 200-300 ditambah menjadi 2 kali lipat sekitar 500-an begitu jenis usaha yang bisa memanfaatkan insentif ini. Nah, di bulan Juli ini dikeluarkan PMK 86, ini lebih lengkap, jenis usahanya ditambah, jenis usahanya jadi 2 kali lipatnya lagi, jadi sekitar 1000-an sekarang jenis usaha yang bisa memanfaatkan insentif pajak. Kemudian masa berlakunya juga diperpanjang dari yang awalnya hanya sampai September, sekarang diperpanjang menjadi Desember 2020. Dan untuk UMKM, di peraturan yang sebelumnya itu kalau memang mau memanfaatkan harus membuat namanya surat keterangan. Nah, berdasarkan PMK yang baru ini, kawan pajak tidak perlu nih bikin surat keterangan lagi. Jadi tinggal ya udah tidak perlu membayar pajaknya tiap bulan, tapi harus membuat namanya laporan realisasi. Nanti buatnya di pajak.go.id. Nanti kami bahas lebih lanjut lagi. Nah, berarti kan ini untuk pemulihan ekonomi kita ya. Pemulihan ekonominya Indonesia, oke? Kemudian untuk insentif PPh UMKM ditanggung pemerintah ini, siapa yang berhak menerima insentif pajak ini, Mbak Alfi? Ya, yang jelas semua UMKM bisa ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Kalau untuk UMKM itu kan berarti yang memang penghasilannya yang menjalankan usaha dan penghasilannya masih di bawah 4,8 M. Jadi kalau memang dia memenuhi kriteria itu, silakan untuk bisa memanfaatkan insentif ini dan tidak perlu lagi mengajukan permohonan atau apa, tinggal membuat namanya laporan realisasi setiap bulan. Itu ya. Jadi kawan pajak tidak perlu membayarkan pajaknya selama masa pandemi ini, tapi nanti di bulan berikutnya, semisal ini bulan Agustus, nanti di bulan September, kawan pajak harus membuat namanya laporan realisasi. Nanti dibuat di pajak.go.id. Ada menu namanya e-reporting di sana, nanti silahkan dibuat untuk pelaporannya. Gitu. Oke, nah dari tadi kan kita udah menjelaskan beberapa ini udah tentang insentif PPh UMKM. Nah, untuk wajib pajak yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom komentar.
Dan tonton live Instagram ini sampai akhir, karena nanti akan ada link kuesioner yang untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Ini kita ada pertanyaan ini Mbak Alfi ini. Ini kayaknya agak keluar dari ini ya, tema kita hari ini. Nah, dari Sesa HD29. Kalau masalah pendendaannya, Kak. Nah, ini gimana sih Mas pertanyaannya ini? Nah, mungkin dendanya berapa sih kalau tidak lapor SPT atau telat bayar? Nah, itu berapa, Mbak? Ya. Jadi kalau untuk denda tidak lapor SPT ya, kalau untuk orang pribadi, untuk yang SPT tahunan, 1 tahun pajak itu kena denda 100.000. Kalau untuk badan 1 tahun pajak kena 1 juta. Nah, apabila dia terlambat bayar, dia akan dikenakan sanksi bunga sebesar 20% atas pajak 2% atas pajak yang terutang. Jadi misal dia punya utang harusnya bayar pajak berapa gitu kan, itu akan dikenakan bunga sebesar 2%. Begitu. Tapi karena ini memang insentif ini tidak perlu bayar pajak, makanya ini kawan pajak harus memanfaatkan insentif ini, buruan dimanfaatkan, tapi harus dengan membuat namanya laporan realisasi. Itulah kegunaannya kita dari DJP, dari pemerintah juga. Kenapa sih harus dibuat laporan? Itu karena sebagai dasar kita nih, atas nama wajib pajak ini ternyata dia harusnya bayar pajak segini. Dia kan di laporan itu kan harus dijelasin atas bulan ini omsetnya berapa, pajaknya berapa. Nah, itu dia tidak perlu bayar pajak tapi harus buat laporan. Itu sebagai dasar kami untuk mengetahui, atas nama wajib pajak ini ternyata harusnya bayar pajaknya segini, begitu. Begitu sih Bang. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Paul Fahrul. PMK 86. Untuk UMKM tidak perlu membayar pajak tetapi membuat laporan aja. Bagaimana solusi bagi UMKM tidak mengerti dalam hal membuat laporan keuangan? Nah, ini gimana Mbak Alfi nih? Ya. Ini banyak nih wajib pajak ini tidak ngerti cara buat laporan keuangan. Nah, itu gimana tuh? Ya. Ya, kami ini kan wajib pajak kan bisa menggunakan Instagram ya. Di highlight kami di @pajakkalbar, di situ sudah ada keterangan informasi yang highlight informasi. Di situ sudah tertera nomor telepon, WA, dan juga alamat email dari masing-masing KPP kawan pajak terdaftar. Jadi semisal Bang Paul Fahrul ini terdaftar di KPP Pontianak Barat, silahkan untuk menghubungi KPP Pontianak Barat. Di sana nanti bisa diminta diarahkan ke bagian akun representatifnya. Atas nama ini tinggal sebutkan saja NPWP saya ini, kemudian AR saya siapa, minta disambungkan, nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Terkait apapun itu bisa. Terus juga Bang Paul Fahrul ini ya, untuk kawan pajak semuanya, kami juga ada namanya istilah BDS. Namanya BDS ya, BDS itu Business Development Services. Jadi ini kita mengadakan semacam seminar, ini kita tidak akan membahas tentang perpajakan sama sekali. Biasanya kita akan mengajarkan entah itu tentang teknik-teknik apa gitu kan. Misal kemarin kita mengadakan BDS itu tentang pengambilan foto untuk UMKM dalam digital marketing. Jadi kita mengundang narasumber dari luar, cara foto yang bagus tuh kayak gimana sih, kayak gimana sih, itu kita sama sekali tidak akan membahas tentang pajak. Mungkin ya diselipin sedikit aja lah, tapi kurang lebihnya itu untuk membimbing para UMKM pemula. Nanti juga kedepannya akan kami usahakan untuk membahas tentang cara membuat laporan keuangan seperti apa sih. Nanti bisa stay tune di @pajakkalbar, nanti Bang Paul Fahrul bisa ya mengikuti BDS berikutnya. Nanti akan kami laksanakan juga BDS tentang hal tersebut, laporan keuangan. Wih, keren. Nah, tadi kan kita bisa konsultasi atau bisa ngikut BDS nih Mbak Alfi. Nah, itu bayar nggak sih Mbak Alfi? Enggak sama sekali. Semua pelayanan kita itu gratis. Jadi ya, kawan pajak, kalau daripada nih, ada nih, kadang orang kan pakai namanya konsultan pajak, konsultan pajak atau biro jasa. Itu kan bayar ya. Kalau kawan pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, kami punya namanya akun representatif. Jadi kayak istilahnya, penanggung jawab. Kita punya penanggung jawab untuk para wajib pajak. Nanti tinggal kawan pajak bisa menghubungi, bertanya apapun, akan kami carikan solusinya. Begitu. Dan itu sama sekali tidak dikenakan biaya. Jadi gratis. Oke, wah. Gratis berarti Mbak Alfi ya.
Nggak perlu bayar berarti kan Mbak Alfi, cuman cukup bayar pajak aja Mbak. Bayar pajaknya saja. Ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan Mbak Alfi. Bagaimana jika wajib pajak selaku pelaku UMKM ini melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut Mbak Alfi? Gimana tuh Mbak Alfi? Ini bedanya ya. Kalau dia memang tidak ada transaksi dengan pemotong atau pemungut, itu tidak perlu mengajukan namanya surat keterangan, tidak perlu mengajukan permohonan begitu ya. Tapi kalau dia memang akan ada transaksi dengan pemotong atau pemungut, itu harus mengajukan namanya surat keterangan. Nah, surat keterangan itu apabila memang sudah didapat, silakan dicetak, nanti difotokopi. Nah, setelah transaksi dengan pemotong itu, diberikanlah fotokopi surat keterangan itu nanti. Oleh pemungut atau pemotong pajak itu harus tetap membuat namanya kode billing atas pemungutan pajaknya, tapi tidak perlu dibayarkan pajaknya. Hanya saja di kode billingnya cukup dituliskan atau dicap tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 86 PMK 03 2020 begitu. Itu aja sih bedanya Bang, kalau untuk mau ada transaksi dengan pemotong pemungut harus membuat namanya esket. Kalau tidak ya berarti tidak perlu begitu. Oke. Ini dari tadi banyak yang ini mau ikut. Tadi kan Mbak Elvi jelasin BDS ini, jadi banyak yang mau ikut nih. Nah, gimana sih kalau mau ikut BDS tuh Mbak Elvi itu? Gimana tuh? Ya. Biar bisa diundang sebagai peserta BDS. Ya. Jadi kita memang rutin ya, bukan rutin sih. Tahun mungkin ada beberapa kali lah mengadakan BDS. Jadi dan biasanya kami itu mengumumkan mengupload pengumuman gitu ya, membagikan pengumuman itu di Instagram kami @pajakkalbar. Biasanya sebelum kegiatan jauh-jauh hari kita selalu mengumumkan melalui Instagram itu. Jadi kawan pajak bisa selalu stay tune ya di @pajakkalbar. Dilihat saja informasi-informasinya, kalau mungkin lagi ngapain, lagi gabut gitu kan, bisa buka di @pajakkalbar. Di situ ada banyak informasi juga. Siapa tahu nanti, oh ini ada kegiatan ini nih tanggal ini, oh ini ada kegiatan ini nih tanggal ini gitu kan. Kan bisa diikutin dan itu tidak ada biaya sama sekali. Jadi kawan pajak tinggal, biasanya ada kita tulis link pendaftaran, kita klik linknya, kita ketik linknya, terus klik linknya, masuk ke link tersebut, tinggal daftar aja. Di situ masukkan nama, nomor telepon dan sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk follow @pajakkalbar, jadi begitu ada informasi baru, kawan pajak langsung mendapatkan notifnya begitu. Nah, jangan lupa kawan pajak follow Instagram @pajakkalbar. Atau ada banyak nih di Kalbar ini, bukan cuma pajak Kalbar nih, banyak pajak Ponti Barat, Ponti Timur, Sanggau, Sintang. Ada 7 KPP dan 7 KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Jadi kawan pajak bisa memfollow semua Instagram itu, dan kawan pajak bisa stay tune untuk melihat kapan sih jadwal-jadwal BDS di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Iya betul. Betul Bang, soalnya BDS ini tidak hanya di Kanwil nih kawan pajak. Jadi semua KPP itu akan melaksanakan yang namanya BDS. Dan itu gratis, kawan pajak bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Ini ilmu tentang UMKM ya, tentang bagaimana sih usaha saya bisa maju, bagaimana sih usaha saya bisa berkembang. Biasanya seperti itu. Jadi kawan pajak bisa follow semua akun Instagram, bisa mengikuti semua BDS juga, maupun apabila kawan pajak memang tidak terdaftar di KPP tersebut juga bisa daftar, seperti itu. Nah, berarti kantor pajak ini bukan cuman nagih-nagih pajak doang ya Mbak Alfia. Kita juga memberikan ilmu tentang gimana sih cara memajukan usaha kita. Iya, betul. Nah, untuk kawan pajak jangan lupa kalau mau bertanya silakan chat di kolom komentar. Kemudian tonton live IG ini sampai akhir, karena nanti akan ada kuesioner untuk kami yang mengetahui feedback, saran, masukan dari kawan pajak guna evaluasi kami untuk terus berusaha memberikan penyuluhan yang terbaik untuk kawan pajak, dan tentunya akan mendapatkan sertifikat elektronik. Oke, tadi ada pertanyaan nih Mbak Alfi dari @zalopo, apakah bisa kita mengganti HR? HR ini mungkin akun representatif ya, dan gimana pengajuannya? Nah, gimana nih Mbak Alfi? Ya, kalau untuk AR, mohon maaf ya, ini tidak bisa diubah sesuai atau permohonan gitu, tidak bisa. Jadi penentuan AR itu ditentukan oleh kantor. Biasanya itu juga ada rolling gitu sih ya, kawan pajak. Jadi mungkin berapa periode gitu akan diubah AR-nya menjadi ini. Tapi tidak bisa diajukan permohonan gitu, tidak bisa. Tapi kalau memang kawan pajak mau konsultasi mungkin ke orang lain gitu ya, bisa kawan pajak
datang ke kantor pajak itu kan ada di bagian namanya helpdesk. Di helpdesk itu biasanya ada orang lain yang bertugas di situ. Biasanya petugas helpdesk khusus gitu. Nah, atau tadi kan Mbak Alfi juga pernah bilang bisa chat WA Iya, dari betul. AR-AR-nya. Nah, misalnya ada yang senang dengan konsultasi dengan AR ini ya, silahkan chat atau Iya, WA betul. ke AR bersangkutan. Iya, betul, betul. Nah, kemudian dari pertanyaan dari Makarya apa nih? LK Shop. Nah, ini kayaknya toko nih. Yang jualan apa nih Mbak Makarya nih? Nah, ini pertanyaannya, Kak, kalau kita masih kerja honor wajib bayar pajak kah? Ya. Ini Gimana kalau tuh? honor kan kita biasa menyebutnya dikategorikan sebagai istilahnya karyawan begitu ya. Jadi untuk karyawan itu ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi itu batasan seseorang dikenakan pajak atau tidak. Untuk tahun ini PTKP 1 bulan itu 4.500.000, dalam 1 tahun 54 juta. Jadi kalau kawan pajak Makarya Shop ini bekerja sebagai honor atau istilahnya karyawan dan penghasilannya masih di bawah 4,5 juta, itu tidak kena pajak seperti itu. Tapi kalau memang sudah di atas itu berarti nanti akan dipotong langsung oleh perusahaan tempat kawan pajak bekerja begitu. Oke. Berarti kalau tadi kan dia juga honor nih, dia juga buka usaha nih, kan berarti sama seperti tadi kan, berarti dia juga harus melaporkan eh, penghasilan dari kantornya dan juga penghasilan dari usahanya. Ya Mbak Alfi ya? Iya betul, kalau memang dia ada usaha dan sebagai honorer, usaha atas usahanya itu harus dibayarkan sendiri pajaknya, berapapun penghasilannya. Kalau untuk UMKM, untuk usahawan itu tidak ada kriteria namanya harus berapa sih penghasilannya, tidak ada seperti itu. Jadi berapapun penghasilannya harus dibayarkan pajaknya. Untuk atas yang karyawan itu ada namanya PTKP, kalau memang di bawah 4,5 juta dia tidak akan dikenakan pajak. Begitu. Nah, oke. Nah, ini kan oke, nanti kawan-kawan pajak harus tonton live IG ini sampai akhir ya Mbak, kawan pajak, karena akan ada kuesioner yang harus diisi untuk evaluasi kami, agar kami akan terus berusaha memberikan penyuluhan yang lebih baik dan akan memberikan sertifikat elektronik. Oke, kalau ingin bertanya, chat di kolom komentar ya kawan pajak. Oke, selanjutnya nih kita kembali lagi ke insentif perpajakan, Mbak Alfi. Apa sih kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final yang ditanggung pemerintah ini? Apa sih kewajibannya nih, Mbak Alfi? Ya, ini seperti yang tadi ya sudah dijelaskan berkali-kali di awal. Jadi kalau memang kawan pajak ingin memanfaatkan insentif ini, kawan pajak tidak perlu membayarkan pajaknya setiap bulan, tapi harus membuat namanya laporan realisasi. Ini dibuatnya setiap bulan, setiap bulan berikutnya. Jadi semisal ini bulan Agustus nih, saya harusnya bayar pajak 50.000, tapi saya tidak perlu nih bayar pajaknya 50.000 ini. Di awal September, saya harus membuat namanya laporan realisasi itu di pajak.go.id. Nanti di sana ditulis keterangan penghasilan saya bulan Agustus itu berapa, pajak yang harus saya bayarkan itu berapa. Begitu aja, dan itu paling lambat tanggal 20. Jadi ayo semua kawan pajak yang memiliki usaha, silakan dimanfaatkan fasilitas insentif ini. Nah, oke, Nah, kan tadi Mbak Alfi bilang harus lapor bulanan nih. Nah, lapornya itu seperti apa Mbak Alfi? Gimana tuh caranya? Ya. Jadi sekarang kan semuanya sudah terpusat ya di website pajak.go.id. Kawan pajak tinggal klik saja pajak.go.id, nanti di sana dimasukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Kalau sudah login, nanti pilih tab profile. Nanti di tab profile, kalau memang di kawan pajak belum muncul namanya menu e-reporting, kan namanya menunya e-reporting nih. Kalau memang belum muncul menu e-reporting, silakan nanti kawan pajak bisa masuk ke tab profile, kemudian dipilih aktivasi fitur layanan, dicek, dicentang yang e-reporting insentif COVID-19. Nanti kalau sudah dicentang, klik ubah atau simpan. Nah, setelah diklik simpan itu, nanti otomatis akun kawan pajak akan keluar, akan terlog out. Silakan kalau sudah terlog out, login kembali. Setelah login kembali, nanti akan muncul di situ menu e-reporting. Nanti tinggal diklik menunya e-reporting, tinggal diklik menu tambah, biasanya di ujung kanan atas. Klik tambah, kemudian nanti silahkan dipilih laporan mana nih yang mau dilaporkan. Kalau memang kawan pajak memanfaatkan yang atas UMKM, PPh final, nanti dipilih laporan PPh final UMKM, begitu. Nah, gampang sekali kan kawan pajak.
Nah, jadi untuk kawan pajak yang menggunakan insentif PPh ini wajib melaporkan melalui www.pajak.go.id. Oke. Iya, betul, betul. Nah, untuk kawan pajak jangan lupa, jangan bosan nonton live IG ini karena nanti di akhir acara akan ada kuesioner. Nanti nanti ada link kuesioner untuk diisi untuk evaluasi kami agar kami penyuluhannya semakin baik dan akan mendapatkan sertifikat yang untuk mengisi kuesioner. Oke, yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Oke. Dan kawan pajak kuesionernya itu mohon nanti untuk langsung diisi karena biasanya dalam waktu beberapa jam kemudian itu akan kami tutup kuesionernya. Dan di live IG sebelumnya itu ada beberapa kawan pajak yang saya belum ngisi nih Kak, belum ngisi seperti itu kan. Jadi ya gimana? Jadi kalau bisa diisi setelah kami selesai langsung diisi saja sebelum kami tutup linknya. Oke, nah nanti untuk kawan pajak yang ingin bertanya silahkan chat di kolom komentar. Nah ini udah ada 2 pertanyaan lagi nih Mbak Alfi. Ini dari @yeni_isme. Kak, kalau UMKM bisa ngajukan PKP nggak? Nah, PKP ini apa sih Mbak Alfi? Ya, bisa, jadi PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi kalau memang dia memiliki usaha nih, kemudian terus dia mau ada transaksi, biasanya kan kalau PKP itu mau ada ikut tender atau apa kan, dia harus PKP terlebih dahulu. Kita nyebutnya pengusaha kena pajak. Itu namanya pengukuhan PKP. Bisa sangat bisa. Nanti tinggal diajukan saja. Persyaratannya juga agak banyak, ada formulirnya, kemudian ada surat pernyataan yang harus diisi. Bisa kok, intinya bisa. Nanti bisa langsung menghubungi KPP di mana tempat terdaftar. Karena pengajuannya harus di KPP terdaftar, begitu. Dan bisa dilihat di highlight kami ya, di informasi, nomor telepon, WA bisa. Nanti tanya-tanya di sana juga bisa. Oke, nah. PKP, ini kan tadi ngomongin PKP nih ya, pertanyaan PKP. PKP itu apa sih kewajiban dari PKP itu Mbak Alfi? Kok tiba-tiba UMKM-nya bisa ngajuin PKP? Nah, apa itu PKP Mbak Alfi? Jadi PKP itu berkaitan dengan PPN ya Bang ya. Jadi kalau memang dia akan menjalankan suatu pekerjaan istilahnya, misal nih, kalau PKP itu yang lebih sering itu di Kalimantan Barat itu kontraktor sih lebih sering ya. Jadi misal dia punya mau ada tender nih besar gitu kan, dia harus mengajukan PKP dulu. Nah begitu dia sudah PKP itu, dia harus menerbitkan namanya faktur pajak dan dia harus melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Itu ya. Jadi kalau mau mengajukan PKP itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan kebanyakan orang ini nggak tahu, asal mengajukan PKP saja, yang penting tendernya jalan nih. Tapi mereka tidak tahu bahwa ke belakangnya itu akan ada kewajiban yang harus dijalankan. Jadi kalau memang sudah mendapatkan PKP, dia harus melaporkan SPT masa PPN. Mau ada transaksi, mau enggak, kalau sudah PKP harus melaporkan SPT masa PPN. Karena kalau tidak melaporkan SPT masa PPN, itu 1 bulan bisa dikenai denda sebesar 500.000. Begitu Bang. Jadi memang agak berat sih kalau orang bilangnya ya. Ya itu sebagai ini kita saja sih. Jadi biar lebih rapi saja, lebih terkoordinir dan tidak sembarangan orang bisa mengajukan PKP. Gitu. Kalau telat 500.000 Mbak Alfi ya. Nah besar kan Iya, betul, per bulan itu. Bayangkan kalau telat setahun itu udah banyak banget Mbak Alfi. Jadi jangan sampai telat ya teman kawan pajak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ivan Andika Muslim. Nah, pertanyaannya adalah honorer mau buat SPT tahunan tapi diminta bukti potong. Kita konfirmasi ke bendahara tapi pihak bendahara bilang nggak ada bukti potong untuk honorer. Nah, gimana Mbak Alfi? Ya, nah ini sebenarnya gimana ya? Kalau untuk bukti potong itu kan kewajiban dari bendahara. Jadi bendahara, ini mungkin di sini ada kawan pajak yang berlaku sebagai bendahara. Bendahara itu kewajibannya menerbitkan bukti potong ya. Tiap karyawannya, mau itu karyawannya honorer, mau itu karyawannya karyawan tetap, itu harus diterbitkan namanya bukti potong. Cuman untuk Bang Ivan Nandika, kalau memang semisal penghasilannya, maaf ya, penghasilannya semisal memang masih di bawah PTKP, di bawah 4,5 juta, ini Bang Ivan bisa istilahnya apa ya, melaporkan SPT-nya mungkin bisa dengan mengalikan penghasilan dalam 1 bulan berapa, nanti tinggal dikalikan 12 bulan gitu. Nanti itu didapatkan penghasilannya. Nanti diisi di situ kan, kalau masih di bawah PTKP kan menggunakan 1770 SS. Nah, itu kan biasanya tidak ada pajak yang dikenakan ya kalau memang penghasilannya di bawah PTKP.
Itu kalau memang tidak ada bukti potongnya. Tapi sebisa mungkin sih harusnya bendahara menerbitkan. Jadi Bang Ivan Andika bisa minta ke bendaharanya kalau memang ingin mendapatkan bukti potong. Tapi sebenarnya biasanya ada bendahara yang begini, kan saya nggak motong pajak, mau ngapain saya nerbitin bukti potong? Biasanya ada yang seperti itu bendahara. Jadi kalau memang Bang Ivan ini merasa dipotong pajak setiap bulan, harus mendapatkan bukti potong ya, harus minta ke bendahara. Tapi kalau memang semisal Bang Ivan ini tidak dipotong pajak, ya kalau bendaharanya bersih kekeh tidak mau menerbitkan dan tidak terbit, ya sudah, cara mengakalinya yaitu tadi, dengan dikalikan penghasilan per bulan berapa, dikalikan 12 bulan. Itu akan mendapatkan penghasilan 1 tahun, silakan diisi di SPT 1770 SS. Gitu. Oke, nah gampang sekali berarti ya untuk pegawai-pegawai honorer ini ya Mbak Afi. Nah untuk kawan pajak, ini kan udah ada link nih, link di bawah ini untuk mengisi kuesioner evaluasi kadar kami. Nah ini https://bit.ly/kuesioner pajak kalbar 27. Nah ini untuk kawan pajak mengisi kuesioner dan untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Ini silahkan diklik. Tapi nanti ya setelah live IG ini berhenti, oke? Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak Alfi dari Apotik Terapi. Nah untuk laporan realisasi bukannya tiap UMKM sudah melaporkan pajak yang harus dibayar sehingga harusnya sudah diketahui besaran omsetnya. Nah, itu gimana tuh Mbak Alfi? Ini maksudnya sudah melaporkan pajak yang harus dibayar. Maksudnya lapor SPT tahunan. Ini untuk laporan realisasi. Jadi gini ya, misal ini Apotek Terapi. Jadi kawan pajak semisal punya usaha nih bulan Agustus ini, pajak yang harusnya dibayar 50.000. Ini kan istilahnya kan insentif, itu pajak ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu akan membayarkan pajak yang kawan pajak ini manfaatkan gitu ya. Jadi dengan kawan pajak melaporkan setiap bulannya itu, jadi kami jadi tahu nih, oh bulan ini harusnya bayar pajaknya segini. Itu sebagai sarana juga dan bukti bahwa kawan pajak kan nanti ada disimpan juga tuh arsipnya, ada di arsipnya. Jadi kawan pajak punya arsip bahwa kawan pajak memang mengikuti memanfaatkan insentif ini. Nah, di akhir tahun, di tahun berikutnya, kawan pajak harus melaporkan SPT tahunan. Oh, SPT tahunan saya kena pajak di 2020 segini. Kan biasanya ada nih, arsip bukti bayarnya mana gitu kan. Nah, ini karena ikut insentif, oh saya nggak bayar pajak, saya ikut insentif, buktinya ini. Seperti itu kawan pajak ya. Jadi harus tetap membuat namanya laporan realisasi setiap bulan. Gitu. Oke, berarti UMKM ini kantor pajak sebenarnya kita tidak tahu Mbak ya, omset sebenarnya si wajib pajak besaran omsetnya. Jadi wajib pajak harus wajib melaporkan realisasinya ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih Mbak Alfi dari Wildan Nasir. Nah, bagaimana mengklaim pajak PPh yang dipungut oleh bendahara yang pembayarannya belum menggunakan e-billing karena masih menggunakan SSP manual? Nah, gimana tuh Mbak Alfi? Kalau sekarang sih semua pembayaran pajak harus menggunakan e-billing ya. Jadi tidak ada namanya SSP manual. Mungkin ini maksudnya bukti potong kali ya. Ya mungkin maksudnya dia bertransaksi dengan bendahara, biasanya kan dapat bukti potong tuh. Nah itu nanti tinggal disimpan aja kan. Oh ini maksudnya ini ya, kalau dia bertransaksi dengan bendahara, terus dia mau memanfaatkan insentif ini, gitu kali maksudnya ya Bang Wildan Nasir. Ya jadi kalau memang jadi kalau semisal Bang Wildan bertransaksi dengan bendahara ini harusnya memungut PPh UMKM-nya Bang Wildan. Tapi karena ikut insentif, ini Bang Wildan ini harusnya mengajukan namanya SKET, surat keterangan di pajak.go.id. Nanti SKET-nya ini dikasih ke bendahara itu. Nah bendahara ini harus membuat namanya SSP. Yang e-billing itu bukan SSP manual ya, e-billing. Tetap bikinnya e-billing di pajak.go.id. Nanti di e-billing itu dikasih cap, ditulis namanya PPh final ditanggung pemerintah XPMK 86 2020. Seperti itu ya, nanti dicap. Nah, SSP yang sudah, kode billing yang sudah dicap ini dikasih ke Bang Wildan sama bendaharanya. Dikasih ke Bang Wildan Nasir.
Bang Wildan ini harus menyimpan SSP itu. Jadi ini sebagai arsipnya. Kalau yang tadi orang buat buat laporan realisasi, itu kan ada tuh arsipnya. Nah ini di Bang Wildan ini juga ada SSP yang sudah dicap tadi dari bendahara. Nah di laporan bulanannya ini tadi, Bang Wildan juga harus memasukkan nominal yang harusnya dipungut sama bendahara itu. Jadi di laporannya semisal Bang Wildan ini punya harusnya yang dibayar sendiri, PPh final yang dibayar sendiri 50.000. Kemudian harusnya dipotong sama bendahara 50.000, jadinya kan 100.000. Nah, buat laporannya di bulan berikutnya itu nanti ditulis di situ 50.000 dan 50.000. Begitu, dan e-billing yang sudah dicap itu harus disimpan, jangan sampai hilang. Nanti untuk sebagai dasar pelaporan SPT tahunan. Begitu. Oke, gitu ya Mbak Alfi ya. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan keselip ini Mbak Alfi dari Neni Maharani. Nah, misalnya dalam masa itu UMKM tidak ada omset sama sekali. Nah, kan kayak COVID ini kan kayaknya orang tuh kayaknya daya belinya itu kayaknya berkurang nih Mbak Alfi. Jadi si UMKM-nya ini tidak dapat dalam 1 bulan itu mereka tidak dapat omset sama sekali. Nah, itu apakah tetap lapor realisasinya atau tidak Mbak Alfi? Iya, kalau untuk laporan realisasinya tetap bikin ya, tapi nanti 0 gitu. Jadi untuk ini sebagai sarana kita saja sih, sarana kita, oh bulan ini wajib pajaknya harusnya kena pajaknya segini. Oh bulan ini dia tidak ada pajak yang dilaporkan, tetap dibuat saja 0, tapi 0 rupiah begitu ya. Jadi biar kita tahu, oh wajib pajak ini memanfaatkan insentif begitu. Oke, yang penting kawan pajak jangan lupa lapor realisasinya di www.pajak.go.id yang paling lambat tanggal 20 ya Mbak Evi ya. Tanggal 20. Iya, betul. 20 bulan berikutnya. 20 bulan berikutnya. Oke. Ini udah di akhir penghujung acara nih Mbak Evi. Nanti udah ada pertanyaan lagi nih kan. Ini kan 1 jam aja nih di IG nih. Nah, oke. Terima kasih untuk kawan pajak yang telah menonton live Instagram ini. Mohon untuk kawan pajak mengisi kuesioner yang ada di pin ini ya, bit.ly/kuesioner pajak Kalbar 27. Nah, itu untuk evaluasi kami untuk yang terus berusaha memberikan penyuluhan yang terbaik untuk kawan pajak. Nanti juga ada sertifikat elektroniknya ya Bang ya. Ya, betul. Nah, betul. Nah, itu paling penting tuh untuk kawan-kawan pajak yang butuh sertifikat elektronik. Nah, silahkan isi kuesioner ini juga. Oke. Terima kasih. Saya akhiri live IG ini, tapi ada satu slogan dari Direktur Jenderal Pajak yang harus disampaikan. Ya, dari Manis yaitu, cuman saya tidak bisa berpantun nih sebenarnya, seperti pantun nih. Oke. Pajak kuat, Indonesia maju. Semoga semakin kuat nih pajak kita di Indonesia ini, semakin maju lah Indonesia. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.